Saya bersyukur kepada Tuhan boleh kembali memberkati Bapak Ibu Saudara dengan kebenaran firman Tuhan. Saya hari ini tidak dapat mengajak Bapak Ibu Saudara bernyanyi buat Tuhan lebih dulu seperti beberapa waktu yang sudah saya kerjakan, karena kondisi yang ada tidak memungkinkan saya melakukan itu hari ini. Tetapi saya berharap saudara tetap melakukan itu di rumah. Bernyanyilah dulu buat Tuhan untuk mempersiapkan hati saudara, pikiran saudara, jiwa saudara, roh saudara untuk boleh datang kepada Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan. Mari kita akan berdoa lebih dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu kalau saat ini kami boleh kembali akan belajar kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan akan mengurapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus yang lebih dan lebih lagi, sehingga kami boleh benar-benar menjadi pendengar dan pelaku-pelaku kebenaran firman. Biarlah firman-Mu itu Tuhan benar-benar tertanam dalam hati dan kehidupan kami. Roh Kudus, kiranya Kau berkarya menolong kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, selama beberapa waktu kita sedang belajar tentang 7 sidang jemaat akhir zaman. Di mana 7 sidang jemaat akhir zaman ini menurut saya adalah gambaran dari 7 perjalanan hidup yang diizinkan Tuhan terjadi atas umatnya, ya. Jadi maksudnya ada jemaat-jemaat, ada umat-umat Tuhan yang diizinkan perjalanan hidupnya seperti Efesus, ada yang perjalanan hidupnya seperti Smyrna, seperti jemaat di Pergamus, seperti jemaat di Tiatira, seperti jemaat di Laodikia, bahkan ya di Sardis dan di Laodikia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita hari ini akan masuk pada pelajaran yaitu jemaat di Laodikia. Saudara perlu tahu bahwa jemaat di Laodikia adalah jemaat yang paling kaya. Jemaatnya ya, bukan kotanya, tetapi jemaatnya adalah yang paling kaya di antara 7 sidang jemaat yang ada di kitab Wahyu ini. Dan terlihat sekali mereka adalah jemaat yang berada di posisi kondisi yang paling enak, yang paling tidak mengalami tekanan dan hal-hal lain. Mereka adalah jemaat yang dalam kondisi yang tidak ditekan seperti di Smyrna, Pergamus atau Tiatira. Mereka adalah jemaat yang hidupnya sangat enak sehingga mereka bahkan bisa memikirkan soal kekayaan. Mari kita akan lihat tentang jemaat di Laodikia. Dan Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Perhatikan lagi, setiap sidang jemaat penampilan Tuhan berbeda. Ya, saya lanjutkan. Inilah firman dari Amin, tadi sudah ya. Ayat 15, aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Berarti Tuhan mengasihi jemaat di Laodikia. Sekalipun jemaat di Laodikia tampaknya begitu bobrok ya. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan dia bersama-sama dengan aku.
Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Mari kita bersama katakan amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sebelum kita masuk lebih jauh tentang kota Laodikia, saya perlu memberitahukan sejarah singkat yang bisa saya berikan tentang kota Laodikia. Sekali lagi, mengapa kita perlu lihat sejarahnya? Karena sangat banyak sekali jemaat-jemaat di kitab Wahyu, jemaat akhir zaman di kitab Wahyu ini yang kita tidak temukan catatannya tentang bagaimana kotanya dan lain sebagainya dari Alkitab, ya. Dan itu hanya bisa kita ketahui lewat lewat sejarah. Ya, tentu yang namanya sejarah tidak perlu diperdebatkan, bisa jadi salah, ya. Tapi setidaknya ini memberikan 70-80% gambaran kepada kita tentang bagaimana Laodikia. Nah, kota Laodikia adalah kota perbankan. Ya, jadi ada banyak bank di sana. Mungkin dulu bukan bank, ya, tapi mirip seperti itu. Makanya dikatakan kota perbankan. Dan mereka adalah kota yang menghasilkan wol, terutama wol hitam. Selain itu, mereka juga terkenal dengan sekolah-sekolah kedokteran, sekolah-sekolah medis yang menghasilkan berbagai macam obat-obatan yang penting, termasuk salah satunya yang paling terkenal adalah obat untuk mata. Maka sangat menarik sekali ketika keadaan kota Laodikia seolah-olah dibenturkan oleh Tuhan dengan keadaan jemaat Laodikia secara rohani. Kalau di Laodikia itu dikatakan kotanya kaya, Tuhan bilang kamu miskin. Terus dikatakan penghasil wol, gitu ya, penghasil bahan untuk pakaian, tetapi Tuhan bilang kamu telanjang. Terus ketika dibilang kota Laodikia ini secara sejarah menghasilkan obat-obatan untuk mata, Tuhan justru bilang kamu buta. Nah, saudara kasih Tuhan, inilah sekilas tentang kota Laodikia. Nanti kita akan lihat lagi beberapa karena cukup penting, ya. Nah, saya tapi mau ajak kita mulai masuk dalam pembahasan tentang suam-suam kuku. Suam-suam kuku itu artinya hangat. Tahukah saudara, saya pernah bertanya-tanya mengapa Tuhan tidak suka air hangat, suam-suam kuku. Malah ketika dikatakan oleh Alkitab karena suam-suam kuku, maka Tuhan muntahkan. Pernah nggak saudara pikir betapa anehnya kata-kata ini? Saya sih mikir. Kenapa? Karena saya pikir gini, nggak ada orang minum minuman hangat lalu sampai muntah. Sampai muntah karena minum air hangat. Malah kalau saya minum air panas, saya bisa jadi akan keluarkan langsung karena terlalu panas untuk lidah saya atau terlalu dingin. Minimal untuk saya. Apalagi kata panas di sini digunakan yang dikatakan alangkah baiknya kalau engkau panas atau dingin. Kata panas di sini digunakan kata sestos. Sestos itu adalah panas yang berapi-api. Salah satu penggunaannya di dalam Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu bernyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kata bernyala-nyala itu sestos. Artinya panasnya itu sampai panas sekali. Sampai kalau air itu sampai mendidih luar biasa. Coba saudara bayangkan, bisakah saudara minum air mendidih? Mana yang lebih saudara pilih? Air hangat, suam-suam kuku tidak dingin, tidak panas. Suam-suam kuku aja ya. Ya hangat lah. Atau air panas. Kalau saya pilih hangat. Ya. Maka cukup membuat saya heran ketika Tuhan berkata, karena kau suam-suam kuku, aku muntahkan kau dari mulutku. Nah saudara yang kasih Tuhan, maka saya mengadakan penyelidikan dari bahasa aslinya. Ternyata bahasa asli Alkitab tentang kata suam-suam kuku adalah kliaros, ya, atau klieros, kliaros atau klieros, yang berasal dari kata kerja kliaino, ya. Jadi kliaros itu berasal dari kata kerja kliaino. Nah, kliaros ini hanya muncul masalahnya sekali saja di dalam Alkitab.
Ya hanya dalam kata suam-suam kuku ini. Di dalam, ya pokoknya munculnya hanya di sini aja, di tentang suam-suam kuku yang jemaat Laodikia ini. Jadi arti sebenarnya suam-suam kuku itu apa, klearos itu apa, cukup menimbulkan tanda tanya. Nah, puji Tuhan ternyata saya menemukan bahwa kata kleros, ya kleros atau klearos itu ternyata merupakan ungkapan. Dari mana saya tahu ini adalah ungkapan? Ternyata di dalam salah satu tulisan klasik Yunani, yaitu Synesius Epistola 114. Jadi berasal dari tulisan klasik Yunani pada abad-abad yang berdekatan dengan penulisan kitab Wahyu ini. Jadi otomatis masih hampir ada kemiripan lah ya sejaman. Tapi tentu berbeda jauh dengan zaman kita sekarang. Tapi ini berada pada zaman yang hampir-hampir sama dengan zaman-zaman waktu itu. Nah, dalam penulisan klasik tulisan klasik Yunani, Synesius Epistola 114, ditemukan kata klearos hudor. Sama ya, klearos atau kleros tadi. Kleros atau klearos. Nah ini ternyata ditemukan kata ungkapan klearos hudor. Klearos hudor ini ternyata adalah ungkapan untuk menunjukkan tentang air yang rasanya tidak enak dan menyebabkan muntah. Ya, jadi air yang rasanya tidak enak dan menyebabkan muntah. Jadi sebetulnya bukan hanya masalah dingin atau panasnya aja atau hangatnya, tapi kata ketika dingin dan panas yang ini bercampur rasanya tidak enak, bahkan menyebabkan orang muntah, sakit perut, itu terjadi. Jadi ada air yang seperti ini pada zaman itu, yaitu air pertemuan antara panas dan dingin, dan ketika air itu diminum, air itu rasanya tidak enak dan menyebabkan muntah. Terbukti dari kata tulisan klasik Yunani tadi ya, yaitu Synesius Epistola 114. Jadi di sini kita tahu bahwa artinya klearos yang sampai dimuntahkan Tuhan itu adalah air yang pertemuan panas dan dingin yang kemudian entah kenapa rasanya jadi tidak enak. Nah, kita kembali sedikit ke sejarah kota Laodikia supaya saudara nanti paham. Di Laodikia ini ternyata memiliki dua sumber air. Sumber air yang pertama dari Hierapolis, ya. Yang kedua dari Kolose kalau tidak salah. Iya, dari Kolose. Jadi yang pertama dari Hierapolis dan yang kedua dari Kolose. Laodikia itu mendapatkan air dari dua sumber ini. Nah, jadi dari Hierapolis sampai ke dapat air dari Kolose juga. Nah, pertemuan dari kedua air ini ternyata adalah rasanya yang disebut tadi klearos tadi, tidak enak, yaitu di daerah Laodikia sana. Jadi pertemuan dari air yang dari Hierapolis dan dari Kolose ini ternyata rasanya jadi tidak enak dan tidak bisa diminum, bahkan menimbulkan sakit perut. Itulah yang terjadi di sekitar Laodikia. Karena air dari Hierapolis itu ternyata menurut sejarah adalah air yang hangat, panas ya, dari sumber mata air panas. Jadi biasanya digunakan untuk pengobatan. Air panas alami dari Hierapolis. Jadi untuk pengobatan ya, air panas untuk pengobatan. Dan kalau saya sempat sedikit cari-cari, memang air panas itu membuat mineral-mineral banyak yang leleh. Maka biasanya air panas dari sumber air panas itu mengandung banyak mineral. Makanya kadang-kadang ada orang yang mandi air panas, berendam air panas di sumber air panas untuk menghancurkan penyakit-penyakit kulit yang ada pada tubuhnya. Karena memang ada banyak mineral di air panas itu. Nah, air yang panas itu mengalir, belum sampai Laodikia, itu air itu sudah mulai dingin, sudah mulai hangat, tidak panas lagi. Sampai di Kolose nantinya, di Kolose itu ada sumber air juga. Jadi sini sumber air, sini sumber air. Kolose itu juga sumber air, tapi sumber air dingin. Itu masalahnya. Jadi air di Kolose digunakan untuk menyegarkan tubuh. Jadi Hierapolis untuk pengobatan, yang sini untuk menyegarkan.
ketemunya di daerah sekitar Laodikia. Dan entah kenapa pertemuan dari dua sumber mata air yang mengalir ini rasanya membuat air yang di pertemuan itu rasanya itu tidak enak. Kira-kira seperti itu, dan membuat sakit perut. Maka itu timbullah tadi ungkapan Kliaros Hudor. Dan menarik sekali, seolah-olah Tuhan mau bilang kepada jemaat Laodikia bahwa kamu tuh seperti air yang ada di mengalir ini. Kliaros Hudor, suam-suam kuku, tidak panas, tidak dingin. Digunakan untuk pengobatan, tidak bisa. Digunakan untuk menyegarkan, tidak bisa. Tidak ada gunanya. Tidak enak dan tidak ada gunanya. Itu sebetulnya seperti jemaat Laodikia, keadaannya seperti itu. Jemaat yang tidak ada gunanya. Airnya berlimpah, hartanya banyak, tapi tidak ada gunanya. Mengapa saya bilang tidak ada gunanya? Mereka kaya, tetapi tidak ada catatan sama sekali mereka menyumbang atau peduli terhadap saudara-saudara mereka di kota-kota lain yang mengalami aniaya. Padahal masih satu daerah Asia kecil. Mereka tidak peduli dengan saudaranya yang ada di Smyrna. Mereka tidak peduli dengan saudaranya yang ada di Pergamus. Mereka tidak peduli dengan saudaranya yang ada di Tiatira. Minimal di 3 kota itu di mana kekristenan ditekan luar biasa. Jemaatnya miskin, jemaatnya susah. Di mana? Jemaat Laodikia kaya tetapi sia-sia. Kliaros Hudor. Kalau tidak panas, tidak dingin. Digunakan untuk pengobatan tidak bisa. Untuk menyegarkan pun kau tidak bisa. Kau tidak ada gunanya. Itu kira-kira kalau dari segi sejarah yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Menarik ya. Ini semoga membuka mata Anda lebih jauh. Nah sekarang kita lihat dari catatan Alkitab ya. Oke, saya akan ajak kita melihat ayat 15 sampai 16 dulu. Nanti supaya kita tahu dasaran ayat 17 itu apa. Aku tahu segala pekerjaanmu, kau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas, untuk menyegarkan atau kamu untuk mengobati. Jadi karena engkau suam-suam kuku, Kliaros, dan tidak dingin atau panas, Sestos, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Dengar ya, ayat 15-16, Tuhan bilang kamu itu suam-suam. Nah, ayat 17 ini adalah alasan sebetulnya mengapa Tuhan bilang suam-suam. Jadi suam-suam itu seperti apa sih? Itu ayat 17. Coba ya, nanti pelan-pelan ketika nanti saya bukakan saudara akan paham. Jangan lupa tadi sejarahnya tentang Kliaros Hudor, air yang tidak enak rasanya, yang tidak bisa dibuat apa-apa. Kayak jemaat Laodikia yang tidak berguna ya. Nah, saudara kasih Tuhan jangan lupa itu. Kemudian kalau saudara tidak lupa, saya akan saudara-saudara ingat, saya akan masuk ayat 17. Tentang mengapa Tuhan bilang jemaat Laodikia ini suam-suam. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat, engkau bukan kaya, engkau itu melarat, miskin, melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Jemaat di Laodikia merasa dia adalah kaya, sudah tidak kekurangan apa-apa. Lalu dibalas oleh Tuhan, kamu bukannya kaya, kamu itu miskin, bukan hanya miskin, kamu itu malang, bukan hanya malang, ya, kamu itu melarat, buta dan telanjang. Wah, semuanya dimunculkan oleh Tuhan. Ini kenyataan, artinya gini, secara manusia jemaat Laodikia ini kaya pastinya. Makanya dia bisa bilang aku kaya, aku tidak kekurangan apa-apa. Tetapi ternyata di mata Tuhan, ketika Tuhan melihat kamu tuh bukan orang kaya, di mata Tuhan mereka miskin, melarat, buta, telanjang. Di mata manusia mereka kaya. Paham sampai di sini ya? Nah, kemudian ayat 18. Maka aku menasehatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu,
supaya engkau dapat melihat. Ada 3 hal yang Tuhan suruh. Kamu suami-suami, kamu beli emas. Kata belilah daripadaku menunjukkan ada pertukaran. Yaitu kekayaan duniawi yang kamu miliki sekarang, yang kamu bilang kamu kaya. Intinya gini, belilah daripadaku, berarti terjadi pertukaran. Kekayaan dunia yang kamu miliki, tukarkan dengan emas. Kalau kamu mau tukar, aku kasih kamu emas yang murni, yang teruji tadi katanya ya. Tukar juga dengan pakaian. Belilah toh. Tukarlah juga dengan minyak untuk melumas matamu. 3 hal ini penting. Dan 3 hal ini akan menunjukkan kepada kita lebih jauh pembukaan firman yang luar biasa. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan emas yang murni, yang telah dibakar, itu tadi emas yang telah dimurnikan dalam api? Apa artinya? Apakah emas yang murni yang harus dibeli oleh jemaat Laodikia kepada Tuhan? Sekali lagi, menukarkan kekayaan yang dimilikinya bagaikan membeli untuk mendapatkan itu dari Tuhan. Apa yang harus ditukar dengan kekayaan duniawi? Adalah emas yang murni, yang diuji kemurnian, yang telah dimurnikan dalam api. Saudara, apa arti emas yang dimurnikan dalam api ini? Kalau kita meneliti di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru, satu-satunya kata yang hampir mirip dengan ini itu ada di 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Ya, coba kita lihat. Mirip, tetapi sebetulnya kurang pas. Ya. Coba saudara baca 1 Petrus 1 ayat 7 untuk kita cari apa artinya emas tadi, ya, yang dimurni. Coba saudara lihat 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu kemurnian yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, ya, yang diuji kemurniannya dengan api. Jadi yang mirip, tapi nggak bisa dibilang bahwa iman itu emas yang murni yang diuji dengan api. Kenapa? Kan katakan iman itu jauh lebih tinggi nilainya, katanya begitu kan? Daripada emas yang fana yang diuji kemudiannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Jadi emas yang diuji dengan api, yang dimurnikan dengan api, kalau kita bicarakan itu ternyata iman, itu kok rasanya menurut saya kurang cocok ya. Coba dibaca ulang-ulang 1 Petrus 1 ayat 7. Karena dikatakan bahwa iman yang teruji itu lebih tinggi nilainya. Bukan sama, bukan itulah emas yang dimurnikan dengan api, bukan, tapi lebih tinggi. Artinya suatu intensitas, suatu keadaan yang lebih lagi daripada emas yang murni yang diuji kemurniannya dengan api. Maka kemudian itu menimbulkan saya meneliti firman. Nah, karena di Perjanjian Baru tidak saya temukan, maka saya mencoba mencari di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama ada banyak kata yang digunakan untuk menjelaskan tentang emas. Ada emas ofir, itu bahasa lain lagi. Ada emas lain-lain ya. Nah, saya coba mencari emas yang dimurnikan, itu bahasa aslinya apa. Ternyata digunakan kata paus. Paus itu adalah emas yang dimurnikan. Itu paus. Nah, di dalam bahasa Indonesia ternyata seringkali disebut dengan kata emas tua. Mungkin saudara pernah baca ya, emas tua. Ada emas tua, ada emas ofir, macam-macam ya. Nah, ternyata di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata emas tua. Paus, emas yang dimurnikan. Nah, setiap kali kata paus ini muncul, ternyata berkorelasi, berhubungan erat, digunakan sebagai penggambaran tentang sesuatu yang sangat berharga. Menggambarkan tentang kekayaan yang sangat besar. Emas tua ini gambarannya adalah kekayaan yang sangat besar sekali.
Ya, makanya kalau dikatakan emas tua, ya, emas yang dimurnikan, iman itu lebih tinggi nilainya daripada emas atau kekayaan sebesar apapun. Itu 1 Petrus 1 ayat 7. Justru seperti itu sebetulnya artinya. Nah, tetapi karena bicara kekayaan ini yang bicara Tuhan, tentu bukan kekayaan duniawi dong. Kenapa kita bisa bilang bukan kekayaan duniawi, maksudnya emas yang di sini? Yang dimaksud di sini pasti emas dalam arti emas tua, emas yang dimurnikan, dalam arti kekayaan yang rohani. Karena secara jasmani orang Laodikia ini kaya. Buat apa beli kekayaan pada Tuhan, pakai kekayaannya untuk dapat kekayaan? Buat apa dia pakai kekayaan yang dimiliki, kekayaan jasmani yang dimiliki, beli kekayaan dari Tuhan, kekayaan jasmani lagi? Nggak perlu. Ya. Tetapi pasti yang dimaksud di sini berarti kekayaan yang besar dalam arti kekayaan rohani atau kekayaan yang di dalam kerajaan surga. Jadi ketika Tuhan bilang belilah daripada emas, Tuhan mau bilang gini pada jemaat Laodikia, gunakan harta jas duniawimu untuk kamu mendapatkan harta di dalam kerajaan surga, harta yang besar, yang lebih besar daripada apa. Salah satu ayat firman Tuhan berkata begini, Markus 10 ayat 21. Markus 10 ayat 21. Mari kita akan lihat bersama-sama. Ya. Markus 10 ayat 21. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ya, bukan berarti saya suruh saudara menjual segala harta saudara, bukan. Tetapi kita lihat konsepnya. Untuk memperoleh harta di surga, itu diperoleh dengan cara apa? Salah satunya dengan menukarkan harta duniawi yang kita miliki saat ini untuk kekayaan surga. Dengan cara apa? Memberikan harta kekayaan duniawi yang kita miliki kepada orang-orang yang miskin, orang-orang yang membutuhkan, kata Tuhan. Saya ulangi ya, jemaat di Laodikia, belilah daripadaku emas yang telah dimurnikan, tukarkanlah. Artinya begini berarti itu kata-katanya, tukarkanlah kekayaan jasmanimu dengan kekayaan rohani, dengan cara berikanlah hartamu yang kamu miliki itu kepada orang-orang miskin, orang-orang yang membutuhkan. Ingat tadi, selama ini jemaat Laodikia, jemaat yang tidak ada gunanya. Jemaat ini kaya tetapi tidak peduli terhadap tubuh Kristus yang lain yang dalam keadaan susah. Maka itu Tuhan bilang, kamu tuh miskin, sama bilang kamu tuh kaya. Menarik ya. Jadi kita lihat di sini emas yang dimurnikan dalam api apa? Memberi, melakukan perbuatan kasih kepada orang-orang lain sesama. Itu emas yang harus dibeli. Kemudian selain emas, kita melihat juga tadi adalah pakaian putih, supaya jangan telanjang. Keadaan telanjang adalah keadaan yang memalukan, keadaan berdosa. Pada waktu Adam dan Hawa pertama kali berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah yang menutupi mereka sehingga mereka menjadi telanjang. Kejadian 3 ayat 7. Jadi telanjang adalah keadaan yang memalukan, keadaan di dalam dosa. Selain dosa juga bicara tentang berpakaian tapi pakaian kotor. Tapi telanjang juga menunjukkan keadaan yang memalukan, keadaan yang berdosa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pakaian putih. Putih itu jelas, sering kita dengar putih itu berkaitan dengan bersih, dan di dalam Alkitab seringkali digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang bersih, sesuatu yang suci. Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal 1 ayat yang ke-18, kemudian ayat 16 sampai 17. Sekalipun dosa, mari kita baca saja ya. Yesaya 1 ayat 18 tentang pakaian putih. Yesaya 1 ayat 18. Oh ya, pakaian itu bicara status. Ya, kita sudah belajar itu sebetulnya pada beberapa waktu yang lalu.
Jadi statusmu itu adalah status yang tidak jelas, telanjang. Statusmu itu status yang dalam keadaan berdosa, telanjang. Nah, maka belilah daripadaku pakaian putih, status yang baru, yaitu status yang bersih, status yang murni, bersih, bebas dari dosa. Yesaya 1 ayat 18, mari kita akan lihat bersama-sama, baru nanti ayat 16 sampai 17. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kapan hal ini terjadi? Kapan hal ayat 18 ini terjadi? Baca ayat 16 dan 17. Yuk kita lihat ayat 16-17. Apa kata Tuhan? Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Ayat 17 perhatikan. Belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan. Kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Bicara apa? Kasih terhadap sesama. Kalau kamu punya kasih terhadap sesama, kamu mau belajar mengasihi sesama, maka firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Jadi pakaian putih. Tadi kita sudah lihat tentang emas. Kita lihat yang kedua, pakaian putih. Artinya tukarkanlah kekayaan keduniawimu dengan pakaian putih. Apa pakaian putih itu? Status yang bersih, status yang murni, status yang suci. Ya. Caranya gimana? Gunakanlah kekayaan duniawimu untuk berbuat kasih kepada sesama. Anda lihat ternyata tadi yang pertama emas yang murni, kekayaan rohani, ujung-ujungnya sama, yaitu berbuat kasih kepada sesama. Tadi masih ingat ya? Bagaimana kamu mendapatkan harta surgawi? Jual hartamu, kasihkan orang miskin. Jadi ketika kita memberikan pada orang miskin, walaupun saya tidak katakan sekali lagi saudara sekarang harus jual harta semua, bukan. Tetapi konsepnya begini, setiap kali kau memberikan kepada orang yang miskin, kekurangan betul-betul, ya. Jadi jangan bayangkan orang yang meminta saudara uang saja. Orang miskin itu belum tentu minta saudara uang. Bisa jadi mereka diam, tetapi mereka butuh. Tetapi orang yang minta saudara uang belum tentu miskin, bisa jadi mereka penipu. Kan begitu ya? Nah, jadi betul-betul di sini adalah orang tepat sasaran, orang yang membutuhkan. Miskin. Ketika kau memberikan pada orang-orang miskin itu, kau akan boleh harta di surga. Karena kau memberikannya atas dasar kasih, bukan atas dasar sungkan. Ada loh orang-orang memberikan kepada orang lain karena atas dasar sungkan. Karena apa? Diminta. Itu gak ada. Ya apa ya saudara ya? Karena ya orang-orang yang minta-minta itu terkadang belum tentu betul-betul miskin. Belum tentu. Orang miskin ada banyak ya. Dan mungkin yang lebih miskin dari mereka banyak. Seringkali tapi tidak bisa tepat sasaran saya lihat, karena hanya atas nama sungkan. Lalu kita orang Kristen memberikannya kepada orang yang minta kepada mereka. Minta-minta. Ya, itulah pembahasan lain kali lah. Saya tidak mau bahas di sana. Yang jelas intinya berbuat baik kepada sesama yang betul-betul membutuhkan. Itu emas murni, itu harta di surga. Dan kedua, pakaian putih. Bagaimana untuk dapat? Yaitu ketika saudara membantu kepada orang-orang yang betul-betul juga membutuhkan, anak-anak yatim, janda-janda. Menggunakan harta Anda untuk membantu mereka, engkau akan mendapatkan pakaian putih. Intinya sama yang kita lihat ya. Karena memang jemaat Laodikia ini mengapa disindir demikian rupa? Karena nggak ada gunanya bagi jemaat yang lain. Bayangkan dia kaya, keadaannya enak, sampai-sampai dia bisa pikir untuk cari kekayaan. Coba di Smyrna, boro-boro pikir cari kekayaan, besok bisa mati. Pergamus boro-boro mikir kekayaan, mikir hidup aja sudah susah. Tiatira boro-boro mikir kekayaan, bisa makan sudah untung-untung. Kan begitu.
Pergamus berlimpah-limpah dinikmati sendiri. Oke, jadi kita lihat itu pakaian putih. Yang ketiga, minyak untuk melumas mata. Kata minyak di sini bukan minyak zaitun, tapi digunakan kata koloreon. Koloreon, bukan minyak zaitun ya. Jadi memang minyak untuk melumas mata. Saya tidak tahu karena hanya muncul sekali nih. Koloreon itu seperti apa? Saya nggak tahu. Nah, tapi jadi ini kemungkinan memang betul-betul obat mata. Yang minyak khusus untuk melumas mata yang namanya adalah dalam bahasa asli Yunaninya adalah koloreon. Nah, saudara dikasih Tuhan, coba kita lihat tadi untuk melumas mata karena mereka buta. Jadi butuh melumas mata karena mereka buta. Seperti apa keadaan orang buta? Mari kita akan lihat bersama-sama 2 Petrus pasal pertama ayat 5 sampai 8. Coba kita lihat 2 Petrus pasal pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, jadi ditambah-tambah, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Naik sampai memiliki kasih terhadap saudara-saudara, terus kasih terhadap semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Mari kita baca ayat lain. 1 Yohanes 2 ayat 11. Seperti apa orang buta itu menurut Alkitab? 1 Yohanes 2 ayat yang 11. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan. Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Ini kata firman Tuhan tentang orang buta. Yaitu orang buta adalah keadaan di mana intinya kan orang itu tidak ada kasih. Bahkan sampai-sampai membenci saudaranya. Tidak ada kasih terhadap saudara. Kita lihat tadi 2 Petrus tadi pasal pertama ayat 5 sampai 8. Naik sampai memiliki kasih terhadap saudara-saudara, kasih terhadap semua orang. Jadi saudara, kita lihat baik bicara emas, baik bicara pakaian putih, baik itu bicara tentang minyak untuk melumas mata, sebenarnya ketiganya bicara hal yang sama. Gunakan kekayaan jasmanimu untuk mendapatkan harta yang rohani, untuk mendapatkan pakaian putih di hadapanku, untuk kamu tidak buta lagi. Yaitu dengan cara apa? Kamu menolong, mempunyai kasih terhadap sesama. Tadi ingat sejarah kota Laodikia bagaikan air Tiaros Hudor, air yang rasanya tidak enak dan tidak berguna untuk apapun kira-kira. Karena selama ini Laodikia memang tidak berguna untuk jemaat-jemaat sekitarnya. Padahal mereka ada di sekitarnya, mereka tidak berjauhan tapi tidak peduli. Padahal jelas-jelas keadaannya sangat menderita di Smyrna itu. Taruhan nyawa. Di Tiatira, di Pergamus, ngeri, Pergamus tahta iblis, tempat tahta iblis. Mereka jemaat Tuhan tinggal di tempat-tempat yang sangat sukar, tetapi tidak peduli Laodikia. Tapi itu bukan berarti kalau Tuhan tegur Laodikia habis-habisan Tuhan benci Laodikia, bukan. Tuhan jelas bilang, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan wajar. Dia menegur Laodikia dengan keras karena dia cinta Laodikia. Bahkan dia katakan, aku berdiri di depan pintu dan mengetok, siapa yang buka? Siapa yang mau membuka pintu hatinya untuk mengasihi sesama, bertobat, aku akan masuk dan makan bersama-sama dengan dia. Saudara, hari ini siapapun saudara, saya mau katakan milikilah kasih terhadap sesama. Gunakanlah harta duniawimu untuk mendapatkan kekayaan yang rohani. Tidak harus semuanya. Ada angka minimalnya. Minimal 10% dari apa yang kau miliki. Berikan kepada Tuhan. Berikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
Kalau saudara takut salah, saudara bisa titipkan di rumah perbendaharaan gereja. Mereka yang akan kelola, akan berikan kepada orang-orang yang pantas mendapatkannya. Sekalipun tentu tidak sempurna, namanya manusia. Ya, bisa saja tidak sempurna, bisa saja ada salah. Oh, ternyata orang itu kelihatan membutuhkan padahal tidak, begitu ya. Tetapi mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengelola uang saudara dengan baik. Karena itu, saudara kasih Tuhan, apalagi kalau saudara bisa berikan semuanya. Karena memang seharusnya semuanya hidup kita ini milik Tuhan. Tetapi minimal 10% itu harus saudara ingat, itu adalah bagian milik Tuhan yang ditetapkan ada pada saudara. Berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Bantulah orang-orang miskin yang kekurangan. Hamba-hamba Tuhan yang kelaparan di berbagai tempat juga ada banyak. Ya, kita perlu memperhatikan pekerjaan Tuhan. Kita perlu berbuat kasih kepada sesama. Karena ketika engkau berbuat kasih kepada sesama, engkau berguna bagi sesama, engkau tidak lagi menjadi kliaros sudor, air yang suam-suam kuku, yang rasanya tidak enak dan membuat sakit perut. Engkau akan menjadi orang yang berarti, orang yang kaya di hadapan Tuhan, orang yang memakai pakaian putih di hadapan Tuhan, tidak telanjang, orang yang matanya tidak buta, orang yang mampu melihat dengan baik. Jemaat Laodikia, jemaat yang diberkati Tuhan, tetapi yang tidak peduli dengan lingkungannya, dengan sesamanya. Kalau ada di antara saudara yang seperti jemaat Laodikia saat ini, kau hanya pedulikan dirimu, dirimu, dan dirimu, saat ini kiranya kita semuanya boleh bertobat, memiliki kasih terhadap sesama. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah hari ini. Kami boleh belajar banyak tentang jemaat yang terakhir, jemaat di Laodikia, jemaat yang paling hidup enak, jemaat yang paling kaya, tetapi juga lupa Tuhan, lupa sesama. Kami bersyukur buat pengajaran firman-Mu Tuhan. Kayak Tuhan akan tolong kami, siapapun di antara kami. Biarlah kami tidak melupakan sekeliling kami, tapi kami belajar lebih hari, lebih memiliki kasih terhadap sesama kami. Sehingga jangan sampai Kau menegur kami seperti jemaat Laodikia Tuhan. Kalaupun kami seperti jemaat Laodikia, biarlah kami bertobat oleh karena firman ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.